Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan materi sejarah kita. Siapin catatan kalian ya, karena hari ini kita bakal jalan-jalan menyusuri sebuah era yang luar biasa epik. Kita nggak akan ngebahas sejarah pakai cara yang kaku atau ngebosenin. Kita bakal membedah sebuah transformasi gila. Gimana sebuah kerajaan daratan biasa pelan-pelan berubah jadi raksasa maritim yang bener-bener tak terhentikan. Ya, kita bakal ngomongin awal penaklukan Nusantara oleh Majapahit. Yuk langsung aja kita mulai dan lihat gimana sejarah kita ini sebenarnya dibentuk. Nah, buat panduan kita hari ini ada 5 poin utama yang bakal kita bedah. Pertama, visi baru keemasan Majapahit. Kedua, invasi epik ke Pulau Bali. Terus ketiga, kita bahas strategi menaklukkan tanpa membakar kota. Keempat, puncak kejayaan Hayam Wuruk, dan terakhir ditutup dengan bayangan tragedi di ujung Cakrawala. Bakal banyak banget gejolak seru di materi kita hari ini, jadi pastikan kalian tetap fokus ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, visi baru keemasan Majapahit, di mana kerajaan ini mulai mengalihkan pandangannya ke hamparan samudra yang luas. Coba kalian bayangin kejadiannya. Setelah Sumpah Palapa diucapkan sama Mahapati Gajah Mada di eranya Tribuhuana Tunggadewi, Majapahit itu langsung puter setir. Mereka sadar kalau cuma ngurusin sawah dan pajak di pedalaman Jawa tuh gak akan cukup. Gajah Mada nyadar satu pencerahan yang super krusial. Siapa menguasai laut, dia bakal menguasai perdagangan. Coba deh resapi logika tajamnya Gajah Mada ini. Kalau kamu pegang kendali maritim, otomatis seluruh kekayaan Nusantara ada di genggaman kamu. Dia tuh nggak lagi ngayal, tapi lagi bikin cetak biru buat sebuah imperium raksasa. Dan persiapan yang dia lakuin itu masif banget asli. Gajah Mada ngebangun armada kapal laut dalam skala raksasa, nyiapin pasukan tempur elit, nyebar jaringan mata-mata ke berbagai pulau, nguasain pelabuhan-pelabuhan kunci, sampai ngerajut lobi politik antar wilayah. Ini bukan sekedar persiapan numpang lewat. Ini tuh mobilisasi militer dan politik super besar yang dimainin rapih di balik layar. Majapahit benar-benar lagi bersiap buat nelan lautan. Terus persiapan segila itu muaranya kemana? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, invasi epik ke Pulau Bali, yang jadi target strategis pertama mereka. Ini beneran pertarungan dua raksasa, kelas dewa. Di satu sisi ada pasukan Majapahit di bawah jenderal-jenderal elit dengan ekspedisi laut gila-gilaan yang nyari dominasi mutlak atas Nusantara. Tapi ingat, Bali itu bukan pulau kosong yang gampang dijajah. Di kubu pertahanan, ada Raja Bedahulu yang super tangguh dibantu bangsawan dinasti Pejeng. Mereka ini siap mati-matian nahan gempuran demi mertahanin wilayah merdekanya. Ini catur geopolitik tingkat tinggi dan pastinya berujung pada tumpah darah. Coba kalian ingat-ingat tahun ini, 1343. Ini jadi jangkar waktu kita hari ini. Karena di tahun inilah ketegangan yang udah dibangun tadi akhirnya meledak, armada perang Majapahit nekat membelah lautan dan ngebawa ribuan prajurit buat ngehantem Bali. Saya mau kalian coba visualisasikan ini di kepala kalian. Pesisir pantai tiba-tiba penuh, tertutup sama ratusan kapal perang Tayu milik Majapahit. Mereka merapat, bikin langit seakan-akan gelap karena bawa aura penaklukan yang kuat banget. Jelas dong, Majapahit kesana bukan buat dagang, mereka datang buat menundukkan. Terus pecah deh itu perang. Suara genderangnya bertalu-talu sampai bikin budak. Ribuan panah terbang di udara sampai nutupin sinar matahari. Pasukan dari dua sisi langsung tabrakan. Suara tombak sama keris yang beradu kedengaran jelas, memercikan api di tengah asap tebal dari desa-desa yang mulai kebakar. Perang ini brutal banget, serangannya cepet, dan benar-benar jadi momen penentu nasib Nusantara ke depannya. Oke, mari kita tarik napas sebentar. Karena dari peperangan tadi, kita masuk ke strategi yang menarik di bagian ketiga, menaklukkan tanpa membakar kota. Biasanya kan kalau sebuah wilayah kalah perang, kota-kotanya bakal dibumi hanguskan kan? Tapi di sini kelihatan banget kejeniusan pemimpin Majapahit. Mereka nggak ngeratain Bali dengan tanah. Alih-alih menghancurkan, mereka pakai strategi asimilasi. Budaya Jawa Hindu Majapahit dengan cantiknya membaur sama tradisi lokal di Bali. Kalian bisa lihat buktinya sampai sekarang, mulai dari gaya arsitektur, adat istiadat, integrasi sistem kasta, sampai tradisi kerajaannya yang berlanjut. Ini nih cara yang paling cerdas buat ngebangun warisan kekuasaan jangka panjang. Kemenangan gemilang di Bali itu jelas bikin reputasi Majapahit makin ditakuti. Dan ketakutan itu ibarat bahan bakar buat mesin ekspansi mereka. Pengaruhnya makin menyebar luas kemana-mana. Majapahit mulai menjangkau Sumatera, mengakar kuat di pesisir Kalimantan, lompat ke Nusa Tenggara, terus naik ke Semenanjung Melayu, sampai akhirnya terus merambat jauh ke Indonesia bagian timur. Ekspansinya benar-benar kayak api yang nyamber.
Tapi kalian juga harus tahu nih, ini sering banget disalahpahami. Majapahit tuh nggak melulu datang pakai armada perang buat nundukin wilayah. Gajah Mada tuh cerdik. Dia tahu ada cara yang namanya diplomasi pintar. Caranya, bikin kerajaan lokal jadi bawahan, minta upeti rutin, bangun aliansi, dan pakai tekanan politik. Kenapa? Karena mengontrol urat nadi ekonomi di pelabuhan-pelabuhan strategis, itu efeknya jauh lebih mematikan dan pastinya lebih menguntungkan ketimbang capek-capek ngebakar kota orang. Nah, di tengah arus penaklukan yang lagi panas-panasnya ini, kita tiba di bagian keempat, puncak kejayaan Hayam Wuruk, zaman keemasan. Tahun 1350. Ini angka raksasa kedua yang wajib kalian catat. Karena di tahun ini, seorang raja muda yang namanya Hayam Wuruk resmi naik tahta. Di bawah kendali dia, Majapahit yang dulunya cuma sebatas kekuatan regional benar-benar berevolusi jadi imperium yang gak ada tandingannya. Kalau kalian mau lihat masterclass dari sebuah kepemimpinan, lihat dua orang ini. Di satu sisi, kalian punya Gajah Mada. Dia ini otaknya ekspansi, sang ahli taktik militer yang brilian banget. Terus di sebelahnya ada Raja Hayam Wuruk. Dia ini simbol dari kejayaan itu sendiri. Figur yang berhasil nyatuin kerajaan secara kultural. Kolaborasi dua karakter yang kontras, tapi saling melengkapi ini, sukses nyiptain kekuatan badai yang secara harfiah nggak bisa diintiin siapapun. Dan kolaborasi itu melahirkan apa yang kita kenal sebagai zaman emas Majapahit, puncak dari segala kejayaan politik dan budaya. Di era ini, para pedagang asing aja sampai deg-degan kalau lihat armada Majapahit lewat. Bahkan, saking luar biasanya zaman ini, semuanya dicatat dengan sangat rapi dan epik di dalam naskah Nagara Kretagama. Pada masa itu, seluruh Nusantara seakan tunduk di bawah satu payung supremasi maritim yang sama. Benar-benar zaman keemasan yang mutlak. Tapi ya, sejarah selalu punya cara buat membalikan keadaan. Kita masuk ke bagian kelima kita, bayangan tragedi di ujung cakrawala. Badai yang diam-diam mulai mengintai. Di tengah semua pesta kemenangan itu, dan di tengah upeti emas yang gak berhenti ngalir ke ibu kota, seluruh wilayah kepulauan tuh akhirnya harus nelan ludah menghadapi satu kenyataan yang lumayan ngeri. Apa coba? Sumpah Palapa yang dulu sering diketawain dan dianggap halu itu benar-benar lagi kejadian. Majapahit udah berevolusi jadi monster maritim nyata yang siap menelan dan menyatukan seluruh pulau di Nusantara. Tapi pertanyaannya sekarang, murid-murid, apa yang bakal terjadi kalau sebuah imperium raksasa yang lagi di puncak kekuasaannya, yang egonya udah setinggi langit, tiba-tiba nyoba ngelakuin diplomasi pernikahan politik sama kerajaan Sunda, kerajaan yang sangat memegang teguh kemerdekaannya? Saya kasih sedikit bocoran aja ya, rencana manis ini nggak bakal berakhir indah di pelaminan. Malah, ini bakal meledak jadi salah satu tragedi berdarah paling kelam di sejarah kita. Sayangnya waktu kita udah habis buat materi hari ini. Simpan rasa penasaran kalian karena kita bakal bedah habis-habisan tragedi itu di sesi kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah dengerin. Sampai jumpa. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.